Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat episode dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, episode Rumah Edukasi. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat episode, bersama saya, analis politik dari PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Saya ingin mengajak kita bersama-sama menganalisa dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Maros, Buta Salewangan. Kita tahu kita dikejutkan dengan pemberitaan kalau bakal calon wakil Ibu Haja Suhartina Buhari dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat maju melawan kota kosong mendampingi Bapak Haidir Sam. Spekulasi muncul hingga munculnya berita bahwa ada kaitannya dengan ditemukannya Ibu Haja Suhartina Buhari diduga pada saat tes kesehatan disinyalir ada zat narkotika atau narkoba yang ditemukan dalam pemeriksaan kesehatan itu. Namun itu dibantah dengan tegas oleh Ibu Haja Suhartina Buhari. Bahkan melakukan tes ulang di pusat dan hasilnya dinyatakan negatif atau tidak ada indikasi beliau menggunakan narkoba. Nah, sehingga spekulasi politik muncul dalam situasi ini. Secara aturan pemeriksaan kesehatan yang sah yaitu yang ditunjuk oleh KPUD Kabupaten Maros. Rumah sakit yang ditunjuk, dokter yang ditunjuk, hasil dari pemeriksaan dari rumah sakit dan dokter yang ditunjuk oleh KPU itu yang menjadi rujukan berdasarkan perundang-undangan di pilkada. Namun tentu KPU tidak bisa juga mengabaikan data pembanding dari Ibu Suhartina Buhari. Dalam hal ini KPU bisa saja mengambil sebuah kebijaksanaan dengan melakukan tes ulang atau menggunakan data pembanding itu untuk meloloskan Ibu Haja Suhartina Buhari untuk tetap mendampingi Bapak Haidir Sam. Tetapi dalam perjalanannya beredar kabar tim sukses atau LO dari Bapak Haidir Sam sudah mengajukan nama pengganti dari Ibu Haja Suhartina Buhari. Dalam hal ini dia sudah meminta ke partai-partai pengusung dan pendukung untuk melakukan pergantian bakal calon wakil. Nah, kondisi ini membuat tentu Ibu Suhartina Buhari merasa ditinggalkan oleh Bapak Haidir Sam. Padahal tentu masih ada upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk bisa tetap mempertahankan pasangan ini yang sebenarnya pasangan ini sangat serasi dan populer. Nah, seperti itu. Ibu Suhartina Buhari tentu sangat dirugikan dengan kondisi ini karena dia dengan tegas membantah dan menolak pernah mengkonsumsi narkoba atau seperti yang
yang didugakan melalui hasil TMS, dan dia buktikan dengan pembanding data dari pusat yang memang dinyatakan negatif. Ini satu upaya yang sangat luar biasa dilakukan oleh Ibu Suhartina Buhari untuk membersihkan namanya, karena ini bisa memang mencoreng nama baik beliau dan keluarga besar beliau yang sebenarnya masih memiliki potensi berkarir yang sangat panjang di Pilkada Maros, baik itu ke depan maju sebagai calon bupati maupun anggota DPR. Apalagi dia adalah seorang ketua partai Golkar di Kabupaten Maros. Artinya dengan adanya data pembanding, maka kita tidak bisa lagi, atau masyarakat tidak bisa lagi terlalu jauh mengangkat asumsi bahwa Ibu Suhartina ini dinyatakan positif narkoba karena ada data pembanding. Walaupun kita juga tidak bisa menyatakan data pembanding itu yang benar. Nah, seperti itu. Intinya, masyarakat sebaiknya berpikir positif terkait Ibu Suhartina Buhari. Seperti itu. Mari kita bedah kenapa Pak Haidir Sam tidak melakukan upaya untuk membantu bakal calon wakilnya ini untuk bisa meyakinkan KPU penyelenggara agar mau memberikan kesempatan kepada Ibu Suhartina untuk tetap mendampingi Pak Haidir Sam dengan adanya data pembanding, dengan KPU melakukan pemeriksaan ulang terkait kesehatan Ibu Suhartina. Padahal masih ada batas waktu sampai tanggal 17 September. Nah, ini yang memunculkan spekulasi apakah memang ini ada indikasi bahwa Suhartina ini sudah dianggap bakal menjadi potensi lawan bagi gerbong Haidir Sam ke depan. Suhartina Buhari ini kemungkinan akan menjadi lawan dari Partai PAN ke depan sebagai partai yang kuat di Maros. Spekulasi ini muncul, sahabat-sahabat dan sobat-sobat Tipiso. Kemudian yang kedua, begitu yakinkah dengan Haidir Sam tanpa Suhartina Buhari sebagai bakal calon wakilnya, dia bisa melenggang mulus mengalahkan kotak kosong? Pak Haidir Sam, kita tahu dia saat ini menjadi bupati karena tidak lepas dari jasa-jasa dari Pak Atta Rahman. Pak Atta Rahman mantan Bupati Maros 2 periode yang mementori seorang Haidir Sam, sehingga Haidir Sam bisa melejit karirnya menjadi anggota DPR Kabupaten Maros, menjadi ketua DPR Kabupaten Maros, dan menjadi bupati di Kabupaten Maros. Sementara kita tahu Suhartina Buhari adalah adik ipar dari Atta Rahman. Artinya ketika ada ketersinggungan, ada kekecewaan yang lahir dari keluarga besar Atta Rahman dan keluarga besar Aji Buhari, dan direspon oleh kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok pemerhati, maka tentu ini akan membuat Haidir Sam yang tadinya dinyatakan sangat besar peluang bisa melenggang mulus kembali terpilih di periode kedua dengan diprediksi bisa mengalahkan dengan mudah kotak kosong, itu berpotensi harus kerja keras, harus berpikir keras. Karena kalau misalnya Haidir Sam tidak berupaya mencarikan jalan untuk kembali berpaket dengan Suhartina Buhari, maka besar kemungkinan
akan ada perlawanan dari kelompok-kelompok dari keluarga besar Suhartina, baik itu disetujui, direstui oleh Suhartina Buhari atau tidak, tapi kemungkinan besar peluang itu muncul dari keluarga besar Suhartina dan kelompok-kelompok pemerhati politik di Kabupaten Maros. Walaupun secara ketokohan Haidir Sam ini termasuk bupati yang cukup bagus, bupati yang cukup bersahaja, bupati yang cukup merakyat, bupati yang cukup peduli dengan masyarakat Maros, itu yang membuat orang menjadi simpati terhadap figur seorang Pak Bupati ini. Tetapi ketika misalnya ada indikasi bahwa Suhartina itu disolimi dan ada kaitannya dengan pergerakan politik gerbong Pak Bupati untuk dari dini ingin menghabisi, ingin apalagi istilahnya gradasi, ingin menggradasi sosok seorang Suhartina dari panggung politik Maros untuk pertarungan politik 2029 nanti, maka besar kemungkinan akan ada gejolak perlawanan dari kelompok-kelompok arus bawah, terkhusus dari keluarga besar Hatta Rahman dan keluarga besar Haji Buhari, yang tidak boleh diremehkan oleh Haidir Sam. Nah, seperti itu. Kalau dilihat dalam perjalanannya, saya mengutip dari pernyataan Ibu Suhartina Buhari di salah satu stasiun YouTube yang dipandu oleh salah satu YouTubers, yang dipandu oleh salah satu podcast Rizal Jamal, bahwa proses TMS itu ternyata sudah diketahui oleh pihak bupati sebelum itu diumumkan oleh KPU. Nah, kondisi inilah yang membuat lahirnya sebuah spekulasi bahwa kok bisa bocor informasi itu dari pihak yang memeriksa kesehatan itu sementara belum waktunya diumumkan. Ini saya mengutip dari pernyataan dari hasil dialog Ibu Suhartina dengan Pak Rizal Jamal di kanal YouTube Rizal Jamal. Ini akan membuat masyarakat Maros berpikir bahwa kalau memang ada informasi awal atau sudah diketahui dari awal pertama, kok bisa terlalu cepat KPU membocorkan itu kepada 01, atau kok bisa terlalu cepat kubu 01 mendapatkannya sementara KPU tidak membocorkannya. Nah, seperti itu. Inilah yang menambah spekulasi-spekulasi politik di Maros, bahwa apakah benar ada kemungkinan bahwa Suhartina Buhari ini ingin digradasi dari awal untuk mengurangi kekuatan politiknya di 2029 nanti. Nah, karena kita tahu di sekeliling Haidir Sam ini ada kelompok-kelompok yang tentu menunggu estafet untuk ingin memimpin Kabupaten Maros, baik itu dari kader PAN maupun dari tokoh-tokoh yang dekat dengan Haidir Sam atau ingin melewatkan sosok seorang Haidir Sam, kemudian dia muncul dalam pertarungan politik di Kabupaten Maros. Memang Suhartina Buhari ini di pilkada sebelumnya itu dia adalah penentu. Pada saat itu siapa yang menggandeng Suhartina Buhari, dia yang akan jadi pemenang. Karena berdasarkan survei yang kami lakukan di pilkada sebelumnya, dia selalu bersaing dengan Haidir Sam di posisi 1-2. Ada yang memposisikan Suhartina di survei nomor 1, ada juga yang memposisikan di survei nomor 2, tetapi di versi kami dia selalu teratas dari Haidir Sam di pilkada sebelumnya, sehingga ketika dia digandeng Haidir Sam mempermulus posisi dia untuk membantu Haidir Sam memenangkan pertarungan di Maros. Nah,
Di survei yang kami lakukan di bulan Juli kemarin, kemarin kami sempat turun melakukan survei atas perintah Partai Golkar, DPD 1 di Maros. Memang survei Suhartina Buhari ini masih sangat stabil di angka 20% ke atas. Dan itu adalah angka yang cukup aman untuk menjadi modal politik dia di 2029. Nah, seperti itu. Artinya, memang sangat wajar ketika seorang Suhartina Buhari ini dikhawatirkan oleh bakal calon pesaing-pesaingnya di 2029. Karena memang dia memiliki basis. Keluarga besar beliau memiliki basis. Kenapa? Karena basis itu dibangun oleh nama besar seorang Aji Buhari sebagai pengusaha yang sangat sukses di masa hidup di Maros. Ditambah Hatta Rahman menjadi bupati 2 periode, membuat keluarga besar mereka memiliki strong voters yang sangat kuat dan di atas 20%. Nah, ini mungkin salah satu alasan kenapa Suhartina Buhari begitu dikhawatirkan di 2029 nanti oleh bakal calon pesaing-pesaingnya. Tetapi spekulasi ini muncul karena adanya kejadian yang tak terduga, yang tidak pernah dipikirkan oleh masyarakat Maros tentunya, dan saya pun selaku analis politik selalu membanggakan bahwa inilah pasangan bupati dan wakil bupati yang keren, yang sangat serasi, kemudian sangat solid, kompak. Nah, seperti itu. Saya tidak tahu apakah masih ada ruang dan peluang mereka untuk kembali bersatu. Tetapi ketika masih ada ruang dan peluang itu berdasarkan aturan, saya sarankan supaya Pak Haidir Sam tetap menggandeng Ibu Suhartina, sehingga biar tidur-tidur pun mereka berdua, dia bisa mengalahkan Kota Kosong. Karena keduanya dianggap adalah tokoh yang dianggap sangat layak memimpin Kabupaten Maros. Sehingga kecil kemungkinan masyarakat akan melakukan sebuah aksi gerakan untuk mendukung Kota Kosong kalau Haidir Sam tetap berpasangan dengan Suhartina Buhari. Seperti itu. Nah, walaupun juga, kalaupun seandainya mereka tidak bisa lagi berpasangan, belum tentu juga kelompok-kelompok masyarakat itu akan menggerakkan Kota Kosong. Tetapi dari kubu pendukung dari Suhartina Buhari dan keluarga besarnya, ada kemungkinan akan melakukan gerakan melawan Haidir Sam atau mendukung Kota Kosong. Dan babak baru persaingan politik menuju 2029 akan dimulai dari pertarungan ini, karena memang prediksi kami di 2029 pertarungan antara Suhartina Buhari dan kubu PAN yang tentu menyiapkan kader-kadernya tidak bisa dielakkan. Ada Irfan Abe sebagai kader senior PAN di Sulawesi Selatan yang tentu memiliki ruang dan peluang untuk diusung PAN berikutnya. Ada putra dari Haidir Sam yang anggota DPR saat ini, yang berpotensi menjadi ketua DPR saat ini, yang tentu tidak bisa dihindari akan muncul di 2029. Kemudian akan muncul pengusaha-pengusaha lain seperti Fadil Muhammad dan lain-lain yang akan menghiasi pertarungan di 2029 nanti. Dan tentu Suhartina yang dianggap telah memiliki modal politik dan memiliki strong voters pendukung adalah ancaman di 2029, sehingga tentu situasi politik yang menerpa Suhartina Buhari ini akan menjadi gorengan politik bakal pesaingnya di 2029 nanti. Saya secara pribadi sangat mengidolakan kedua tokoh muda ini, Bapak Haidir Sam dan Suhartina Buhari, karena menurut saya ini adalah pasangan bupati dan wakil bupati yang terkeren yang pernah saya lihat di Sulawesi Selatan. Dan saya masih mendoakan semoga mereka bisa tetap bersama sampai tanggal 17. Semoga ruang itu ada walaupun itu sudah kecil, tetapi saya selalu mendoakan dan
Saya juga tetap mendoakan walaupun mereka tidak bersama, semoga Ibu Suhartina Buhari bisa meredam seluruh keluarga besarnya, pendukung-pendukungnya untuk tetap membantu Haidir Sam menjadi bupati mengalahkan Kota Koson. Dan semoga Haidir Sam ke depan tidak menjadi batu sandungan bagi Suhartina Buhari. Kalaupun menjadi lawan politik, tetap dibuka ruang-ruang koalisi untuk 2029 nanti. Maros ini bupatinya keren, wakil bupatinya keren, cara berpolitik mereka sangat elegan, sehingga menjadi percontohan kepemimpinan di Sulawesi Selatan. Sekian analisis sederhana dari saya, Swadi Idrus Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politik Indonesia PTIP, Lembaga Survei dan Konsultan Politik yang berpusat di Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.